Oke, Mas Gita, sedikit kalau misalkan sampai Barito bertahan, ya sebelum kita bahas Persebaya lagi, tapi gue pengen bahas Barito. Seandainya Barito bertahan, Coach RD kemana? Prediksi Mas Gita. Kalau gue bilang sih dia akan tetap dipertahankan di Barito. Ransnya dilepas. Nggak tahu, itu balik lagi. Bagaimana usaha Rans untuk bisa mendapatkan dia lagi ya. Kenapa Bang Bes sekolah lagi? Iya, Mungkin Bang Bes siap-siap. Maksud gue gini, lebih ke arah bahwa mau nggak mau kan sepak bola industri. Iya. Sepak bola pasti uang. Pasti akan ada bujukan Fulus juga ya. Nah sekarang yang kuat yang mana gitu loh. Tapi pasti Barito akan mempertahankan karena RD sudah bisa membawa tim ini Bertahan misalnya ya. Setidaknya Misalnya. memang tadi kalau gue bilang bahwa mereka cuma dapat 4 kali draw dengan 1 kali kalah di 5 pertandingan terakhir. Tapi sebelumnya kan menang dan poin mereka kan sekarang 5 di atas Persipura. Betul. Dan masih ada 3 pertandingan yang terakhir. terbilang yang timnya lawannya tidak punya kepentingan Iya, lagi. tidak punya kepentingan dibandingkan dengan Persipura sendiri ya. Iya. Dan Persipura juga kan sebenarnya hanya 1 kali menang dalam 5 pertandingan terakhir walaupun 2 kali imbang. Ya Persipura yang harus jadi ini ya. Iya. Yang Harus harus hati-hati waspada. Barito Putra. Iya. Persela kalau gue lihat dengan mereka 3 kali kalah dan 2 kali draw hanya 2 poin dalam 5 pertandingan terakhir agak berat nih di sisa 3 pertandingan. Nanti kita akan bahas Persela. Oke, itu tentang Barito dan juga Coach RD. Kalau berarti Persebaya dengan hasil imbang semalam ada peluang tapi sangat-sangat tipis. Nah, dia mengharapkan berarti ada yang kepleset juga dong Mas Iya. Gita ya. Keplesetnya harus hari ini nih. Harus hari ini. Tapi gini, dengan dipinjamkannya Marcelino atau diberikannya Marcelino dari Persebaya ke Timnas Indonesia, Iya. oke, akumulasi kartu Iya, memang. iya. Tapi apakah ini gesture pasrah dari manajemen? Kalau melihat gini, bukan Persebaya aja loh. Arema kemarin di press conference dalam pertandingan menuju pertandingan melawan Bali United kan udah bilang, Dedik Setiawan yang bilang bahwa juara tidak menjadi target kita lagi. Dengan mereka 3 kali kalah dalam 4 pertandingan terakhir hanya menang dari Barito Putra. Ini artinya mereka ya sudah menyerah untuk jadi juara. Dan gua rasa juga Persebaya walaupun nggak bilang seperti itu, hasilnya tergantung dari Arema melawan Bali United. Kalau Bali United menang udah kelar, jadi hanya ada 3 horse race jadinya ya. Bayangkara, Persib dan Bali United di sisa 3 pertandingan terakhir. terakhir. Dan Iya kan? itu yang gue pikir juga ya nggak gampang buat Persebaya, itu yang membuat mereka pasti juga nggak target menjadi juara. Nah, Coach Akmal, Persebaya, Tapi target ke Asia masih bisa kan? target Asia masih bisa Ya berpeluang. masih ada harapan lah kalau Persebaya. Ya kan? Tapi tipis banget. Tipis banget emang. Ya, Tipis kita banget. Tadi malam yang sial aja mereka ya. Iya. Iya tipis, bola itu bundar dia, bola itu di lapangan ya kan, di rumput ya. Nanti kita lihat hasilnya ya kan. Kita nggak tahu. Apapun bisa terjadi ya. Apapun bisa terjadi gitu loh. Ya jujur ya kalau gue sekarang ibaratnya lihat Persebaya main enak banget ditontonnya. Benar, Ya kan? setuju. Itu setuju punya banget. struktur dan pemainnya juga bener-bener Kelas, harmonis. iya. Bener-bener harmonis di dalam lapangan ya kan. Gue juga tadi banyak diskusi sama Isnan tapi dia bilang, "Mal, itu teamworknya bagus banget Persebaya." Setuju. Ya kan? Pemain muda, pemain seniornya bersatu semua. Bagaimana pemain asing ini bisa mengangkat pemain-pemain lokal ya Mas Gita ya. Itu yang kita harapkan gitu loh di Liga Indonesia. Dan harmonisasi itu terjadi di Persebaya. Di Persebaya, Tapi iya. mungkin hasil-hasil di beberapa pertandingan yang tidak memihak. Nah, itu dia. Mereka kan ada masa-masa di mana Covid waktu itu. Betul. Beberapa pemainnya. Terus Taisei Marukawa termasuk yang kena Covid. Betul. Membuat mereka kalah lawan Persipura, mereka kalahnya waktu itu. Yang nggak disangka Yang banget. nggak disangka Betul. menang saat itu. Itu ya. jadi gambarnya. Dibandingkan dengan Bali United dan Persib yang terus-menerus menang kan. Betul. Nah, kalau bicara Bali United bahkan 12 kali menang dalam 13 pertandingan terakhir. Iya. Persib juga 6 kali menang berturut-turut ya udah. Ya, artinya ya itu yang repot bagi tim-tim lawan karena kondisi dari dua tim Iya. ini. Ya, Tadi berarti gitu, Persebaya benar. masih tergantung dengan Bali United dan juga Arema dan juga tim-tim lain ya. Jadi Iya, ini ketergantungannya Ya, terhadap tim kata lain lu tadi besar. ya, emang Marukawa itu banyak berubah dalam kondisi tim. Itu Iya. benar banget tadi. Yes, Memang. benar. Oke. Itu dia, kita berdoa yang terbaik lah ya untuk Barito tadi dan juga untuk Persebaya. Semoga dapat hasil maksimal di musim ini. Kita ngebahas sedikit tentang pertandingan Persela nih. Tadi sempat disinggung sama Mas Gita, Persela. Gue lihat statistik ya, itu di 21 pertandingan terakhir ya, Mas Gita ya. Itu nggak pernah menang, seri ataupun kalah. Iya, termasuk tadi malam ya. Termasuk kemarin ya. Kemarin seri gitu. Nah, gue nggak tahu ke Mas Gita dulu, apa yang terjadi dengan tim Persela ini? Ganti pelatih iya, jelas. Tapi ganti pelatih juga tidak membawa tim ini jadi lebih baik ya. Iya, ada perubahan masih Ada perubahan dan mereka juga tidak punya gini. Persik sejelek-jeleknya Persib mereka pasti punya Eze Jari di sini Iya, kan yang bisa bikin perbedaan. Perbedaan itu kadang-kadang hanya dengan 1 gol bisa jadi 3 poin. Iya. Ini yang nggak dimiliki oleh Persela. Persela sejauh ini. Bahkan
Gue pernah lihat pertandingan di Bali, mereka berhadapan dengan Persiraja. Persiraja yang waktu itu udah 4 kali kalah berturut-turut, bisa ngimbangin dan curi poin dari Persela. Ini gambaran yang bikin ya mau nggak mau jadi ikut ke Persiraja jadinya kan. Jadi ikut ke arah ya, bawah jadi itu. Persiraja kan yang pasti udah kesingkir Iya. kan. Yang dua lagi siapa? Nah, ini kalau gue bilang susahnya adalah mereka tidak punya seorang pemain yang bisa membawa tim merebut 3 poin. Dan yang dibutuhkan oleh mereka kalau tadi Barito dan Persipura masih bisa draw, Persela 3 pertandingan terakhir harus benar-benar menang. Harus menang. Kalau enggak ya nggak selamat mereka Ya, pastinya. coach, gue nggak tahu kualitas pemain yang dimiliki enggak. Nah, ini iya, dia. itu maksud gue. Apa nggak bisa maksimal? Apa yang buat para pemain ini nggak bisa kadang maksimal? berpikir gini ya, bener juga kualitas. Ini kadang-kadang Persela ini main full tim dengan pemain asing Mas kita. Kok pemain asing berapa tuh? 5 ya Mas kita ya. Iya. Pemain asing ini kok nggak bisa ngangkat gitu tim Iya, gitu loh. iya. Ini Nggak kan bisa berkontribusi sesuai yang berkontribusi diharapkan. Betul ya kan, karena juga ada yang cadangan. Gue bilang dulu zaman gue pemain asing itu untuk cadangan itu sulit. Pasti semua pemain asing main ya Mas Ya, kita ya. ya, Kalau sekarang kan pasti. pemain asing kan bisa 31 dirotasi. ya pasti 30 mainnya. bener. Sekarang kan ada yang cadangan ya kan, kadang-kadang yang pemain muda main. Dia bilang itu kan patut dipertanyakan kenapa sih pemain asing kayaknya sekarang sulit untuk memberikan kontribusi gitu loh. Nah itu yang terjadi dan masalah di Persela menurut Betul, Coach ya gue Akmal. sih pasti juga itu kualitas pemain asing juga masih kurang lah di Persela ya, itu harus mengangkat. Malah sini yang lebih dominan kemarin gue seneng banget sama pemain muda namanya siapa Suryatno Abioso, Iya, ya kan luar biasa etos kerjanya ya kan, loyalitasnya luar biasa saya bilang gitu. Itu Abioso, Marcelino, ya kan ketahuan sekali mereka punya fighting spirit untuk di dalam timnya. Karena sangat disayangkan ya, walaupun secara permainan mungkin memang belum terbentuk sebegitu diharapkan ya. Tapi peluangnya benar-benar selesai atau gimana menurut Mas Gita dan Coach Akmal untuk Persela? Susahnya karena mereka melawan PSM aja yang sebenarnya PSM juga on and off ya. Iya. Nggak konsisten juga. Iya. Seharusnya bisa dapat 3 poin di sana. PSM kan nyaris-nyaris ada di zona aman juga. Iya. Jadi kalau gue bilang hasil imbang ini lebih untuk keuntungan PSM dibandingkan Persela. Berat mereka dengan hasil imbang di sini. Artinya 3 pertandingan ke depan ya mereka harus 9 poin dan sebuah tim yang tidak menang dalam 21 pertandingan mengharapkan dapat 9 poin di 3 pertandingan ya susah banget. Nggak ada tawar-menawar lagi Mas Iya, kita ya nggak ada untuk mereka tawar-menawar. seri atau ya apalagi kalah ya kan, Berarti mereka harus menang. Peluang kecil ya. Nah PSM Iya. tadi yang disinggung sama Mas Gita, gue nggak tahu apa yang bikin mereka on and off. Itu karena gini di awal sempat ada. Tapi gitu, mereka terus- nggak ini, Mark Locke hilang dari sana ya. Sejak Iya. Mark Locke, waktu sebelum pandemi kan masih ada, oh enggak, sebelum pandemi kan hanya 3 pertandingan ya. Tahun 2020 itu kan hanya 3 pertandingan. Jadi hilangnya Mark Locke pada saat itu tidak terasa di PSM karena hanya 3 pertandingan. Tapi kan sebelumnya mereka punya Mark Locke. Jadi itu Mark Locke benar-benar kunci Iya, di PSM. kunci, betul. Nah, mereka belum dapat penggantinya Mark Locke saat ini. Balik lagi ke Bali United. Bali United kan juga sempat kehilangan Paulo Sergio ya. Iya. Tapi kan mereka dapat Eber Beza. Iya. Jadi ada pengganti, ada Ya, penggantinya. tidak cepat, tapi Eber Beza pelan tapi pasti Iya. jadi tune in pada tim ya walaupun belum seperti Paulo Sergio mendekati arah itu. Ini yang nggak didapat Satu di PSM. satu sosok aja PSM itu Plum aja. Iya, Yang Plum. jadi andalan. Iya. Nah. Bener-bener gue juga nggak tahu ya ada nanti Plum itu nggak main ya atau kena akumulasi. Sekarang kan Plum aja yang jadi andalan dari PSM gitu. Nggak konsisten, nggak sehebat 2 musim yang lalu. Dua musim juga. yang Berarti lalu. belum bisa dibilang ngegendong juga kayak gendong Ronaldo juga, iya. menggendong MU. Ya, gue juga dulu pernah bisa juga kan. Biasa kan dari setiap lini kan juga kan harus ada pemain-pemain ya berarti masih bersyukur lah PSM masih bisa di situ Mas kita. Yes, jadi ini gue nggak tahu peluangnya apakah mereka udah bermain karena poinnya udah aman belum, coba boleh kita lihat klasemen lagi untuk PSM Makassar udah Sampai poin 36 aman. Jadi Iya. dia 35 sebenarnya belum aman, tapi tinggal dapat 1 poin lagi mereka udah aman. mereka ya. bisa aman ya Karena yang sebenarnya. bisa nguber mereka hanya Persipura kan. Persipura kalau 4 dapat pertandingan lagi ya. 4 pertandingan lagi 12 poin dapat Iya. 36. Tapi praktis Secara head to head dan Iya. selisih gol juga kan kalau Iya. Persib sebenarnya tinggal mencari seri sekali udah aman berada ya, dan nggak bertahan. yakin juga gue Persipura akan dapat 12 poin. gitu. Iya. Karena tadi itu. kondisinya dengan rangkaian pertandingan di Iya. musim ini. Masih sisa ya di Mas ya? Ya, Apa masih pergantian sisa ya? ya. Masih sisa berapa tuh Satu dia pertandingan lagi Satu mereka. pertandingan. Oke. Siap. Kita coba bahas tentang Bayangkara. Di Bayangkara juga